Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Razia Albani Marzuki dengan NPM 253030041 Teknik Mesin kelas B ingin menjelaskan pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan Pancasila. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Mungkin sebagian dari kita menganggap Pancasila hanya sekedar hafalan sejak sekolah dasar, namun sebenarnya Pancasila memiliki makna yang sangat dalam dan berperan besar dalam membentuk karakter serta identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami kembali pentingnya pendidikan Pancasila dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, berasal dari kata panca yang artinya lima dan sila yang artinya prinsip atau aturan, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi sangat penting. Kita bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan. Banyak nilai-nilai asing yang masuk dan tidak semuanya sesuai dengan budaya Indonesia. Misalnya, gaya hidup individualis, dan yang kedua, kurangnya rasa peduli terhadap sesama teman ataupun sesama masyarakat. Dan yang ketiga, menurunnya sopan santun. Jika hal ini terus terjadi, maka jati diri bangsa Indonesia bisa perlahan hilang. Disinilah pentingnya pendidikan Pancasila sebagai benteng yang menjaga nilai-nilai bangsa agar tidak luntur. Pengertian pendidikan Pancasila. Pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila bertujuan membentuk warga negara yang berkarakter, bermoral, dan cinta tanah air. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada individu agar menjadi warga negara yang baik. Tidak hanya memahami teori, tetapi juga menghayati nilai-nilai dan menerapkan dalam kehidupan dan menjadikan sebagai pedoman hidup. Jadi, pendidikan Pancasila bukan hanya soal hafalan, tapi juga soal sikap dan perilaku. 5 sila Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga, persatuan Indonesia, dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat Pancasila. Pancasila lahir melalui proses panjang dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, para tokoh bangsa berdiskusi untuk menentukan dasar negara yang bisa menyatukan Indonesia yang beragam. Pada akhirnya, pada 1 Juni 1945, konsep awal diperkenalkan dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Pancasila memiliki dua peran utama. Yang pertama ada sebagai dasar negara. Artinya, semua aturan kebijakan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua, sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga disebut sebagai ideologi terbuka karena yang pertama bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan yang kedua tetap mempertahankan nilai dasar. Makna mendalam setiap sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Indonesia percaya kepada Tuhan. Penerapannya seperti beribadah, toleransi antar agama, dan tidak memaksa keyakinan. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan kita untuk memperlakukan semua manusia dengan adil. Penerapannya itu dengan cara menghormati orang lain, tidak melakukan kekerasan, dan menolong sesama. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia. Men- Menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa. Penerapannya mungkin cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpecah belah. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
yang menekankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Penerapannya yaitu dengan diskusi bersama, menghargai pendapat, dan tidak egois. Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan keadilan bagi seluruh rakyat. Penerapannya itu tidak pilih kasih, berbagi, peduli terhadap orang lain. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Pancasila bukan hanya teori. Berikut penerapannya. Mungkin di keluarga menghormati orang tua, saling membantu, saling menolong. Dan di sekolah ataupun di kampus itu dengan cara tidak mencontek dan menghargai teman dan tidak membuli. Di masyarakat mungkin seperti bergotong royong, toleransi, dan menjaga lingkungan. Lanjut. Tujuan pendidikan Pancasila. Menanamkan nilai moral dan etika. Dan yang kedua, membentuk sikap nasionalisme. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila dan pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila sangat penting dalam membentuk karakter seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan peduli. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial maupun di dunia kerja. Peran mahasiswa dalam mengamalkan Pancasila sebagai mahasiswa kita memiliki peran penting yaitu menjadi contoh yang lebih baik dan menjaga persatuan, berpikir kritis, menggunakan media sosial dengan bijak. Mahasiswa disebut sebagai agent of change yang artinya kita bisa membawa perubahan positif. Contoh kasus hoax di media sosial. Banyak orang yang menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Dampaknya menimbulkan konflik dan memecah keputusan. Ini bertentangan dengan nilai Pancasila. Dan yang kedua ada bullying. Masih banyak terjadi di area sekolah mungkin. Dampaknya itu bisa menyakiti orang lain dan bikin merusak mental pada si anak tersebut. Dan yang ketiga, gotong royong. Contoh positif penerapan Pancasila. Manfaatnya bisa mempererat hubungan, meringankan pekerjaan. Tantangan di era modern. Beberapa tantangan dalam penerapan Pancasila, globalisasi, individualisme, pengaruh media sosial, kurangnya kesadaran. Solusinya adalah memperkuat pendidikan Pancasila sejak dini. Lanjut, fungsi pendidikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Dan yang kedua membentuk karakter bangsa. Dan yang ketiga menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat menghindari konflik sosial. Mungkin tadi sudah saya jelaskan pada di atas semuanya ya. Mungkin dilanjut. Contoh penerapan dalam kehidupan. Beribadah sesuai agama sila yang pertama dan saling menghormati sesama. Itu sila kedua. Dan yang ketiga gotong royong itu termasuk pada sila yang ketiga. Dan bermusyawarah dalam keputusan. Itu ada pun sila yang keempat tadi. Dan yang bersikap adil ada di sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan saat ini. Yang pertama, pengaruh budaya luar dan kurangnya kesadaran generasi muda. Individualisme tinggi dan penyalahgunaan teknologi. Upaya menguatkan nilai Pancasila, yaitu dengan pendidikan sejak kecil, peran keluarga, keteladanan guru, kegiatan sosial, dan literasi digital. Refleksi, bagian interaktif penting buat kita semua itu dengan cara di saat era sekarang mungkin banyak orang yang sering berbohong atau kurang baik dah dalam bercakap. Dan dilanjut dengan cara meningkatkan nilai Pancasila. Apa yang tadi saya sebutkan, ini mungkin ada ya di sini. Yang pertama ada pendidikan sejak dini, dan yang kedua keteladanan dari lingkungan, yang ketiga aktif dalam kegiatan sosial dengan cara bergotong royong, dan keempat menggunakan teknologi secara bijak. Ada juga kan yang kadang juga di zaman sekarang mungkin kayak teknologi tuh orang tuh dipakai kayak buat ngerendahin atau mengata-ngatain tuh disebut kayak pelecehan lah. Itu tidak baik untuk dipakai seperti itu. Mungkin dilanjut dengan kesimpulan. Pancasila adalah dasar dan pedoman hidup bangsa. Pendidikan Pancasila, pendidikan Pancasila juga penting untuk membentuk karakter. Sebagai kesimpulan, pendidikan Pancasila sangat penting untuk menjaga jati diri bangsa, jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga
dan mengamalkan dan meneruskan nilai-nilai Pancasila. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan dan kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.